Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gue awali narasi ini dengan bilang bahwa pria sejati harus menjadi pria yang berbahaya. Berbahaya di sini maksudnya adalah berbahaya untuk lawan-lawan lu tentunya. Berbahaya untuk orang-orang yang ngebully lu. Berbahaya untuk orang-orang yang berniat jahat sama lu. Berbahaya buat dimanfaatkan oleh wanita. Berbahaya untuk dijadikan badut oleh wanita. Jadi, pria sejati yang berbahaya yang gue maksud di sini adalah pria yang mampu melumpuhkan lawannya bahkan tanpa kontak fisik. Apalagi pakai kontak fisik, ya kan? Pertanyaannya, kalian mau nggak jadi pria yang berbahaya seperti yang gue definisikan tadi? Kalau kalian beneran pengen dan mau untuk tahu rahasianya dan tips-tipsnya, gue mohon banget dengerin video ini sampai habis. Jangan di skip untuk mengurangi potensi kesalahpahaman dan surutnya esensi dalam informasi ini. Kalau kalian sudah siap, so mari kita mulai. Hilangkan dulu pikiran bahwa berbahaya itu berarti kita jadi pria yang sok jagoan, serampangan, emosian, dan lain sebagainya. Justru sebaliknya. Lu sadar atau nggak sadar, pria yang emosian itu nggak bahaya sama sekali, bro. Nggak membahayakan sama sekali. Kalau dia bisa bikin orang takut, mungkin iya. Takut ngobrol sama dia, orangnya emosian. Tapi kalau berbahaya, sebenarnya pria yang emosian itu nggak bahaya sama sekali. Nggak bahaya kalau kita nggak ikut emosi. Paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham maksud bahaya yang gue tuju dalam video ini, gue bakal jelasin. Ada dua dimensi kekuatan yang kalau bisa, kalian kuasai dua-duanya. Dan kalau nggak bisa, kalian nggak bisa milih salah satu, bro. Tapi kalian hanya bisa pilih satu. Daripada kalian bingung, langsung aja gue kasih tahu ya. Yang pertama, kalian bisa melatih fisik kalian. Tentu saja ini kekuatan dari luar, ya kan? Nah, dimensi kekuatan kedua adalah kekuatan dari dalam. Ini bukan tenaga dalam ya, yang kalian bayangkan kayak gitu, enggak. Yaitu adalah kuat secara mental. Nah, kalau kalian nggak bisa menguasai dua-duanya, kalian cuma punya satu pilihan, ya. Kalian harus menguasai mental dan kekuatan di dalam diri kalian. Nggak boleh pilih salah satu. Jangan sampai kalian cuman kuat secara fisik, tapi secara mental kalian lemah, sama aja bohong. Gue bakal jelasin, tenang aja, satu persatu, mulai dari kekuatan fisik dulu. Nah, yang pertama ini gue rasa nggak terlalu panjang lebar ya, karena kalian semua udah paham lah. Sebagai seorang pria tentunya ya, wajib banget kita harus melatih fisik kita. Kalau fisik kita lembek ya cewek nggak suka tentunya ya. Kekuatan fisik itu penting bagi pria. Kalau lu nggak bisa nge-gym ya olahraga di rumah lah, push up beberapa puluh kali aja nggak apa-apa. Bahkan kalau bisa belajar bela diri, bro ya. Dengan belajar bela diri tentu aja kepribadian lu juga akan dibentuk oleh kakak-kakak perguruan tuh. Ya, dan rata-rata semua perguruan bela diri selalu memberikan ajaran-ajaran yang baik ya, dan melarang kalian untuk emosi yang berlebihan. Di situ kalian akan diberikan pengalaman atau experience bahwa kalian gak bakal ngerasa lebih hebat dari yang lain. Karena selalu ada guru-guru silat yang akan selalu mengingatkan kalian, serta lawan sparring yang gak sedikit kekuatannya jauh di atas kalian. Inilah yang akan membentuk kepribadian kalian. Rata-rata para ahli bela diri selalu menyarankan kita untuk menghindari pertarungan jalanan. Karena pada saat bertarung di jalanan gak ada yang menang dan gak ada yang kalah. Seandainya kalian bisa melumpuhkan lawan kalian di jalanan, yang kalah itu bisa menuntut kalian loh. Makanya orang-orang yang jago bela diri rata-rata menghindari pertarungan jalanan. Kalau bisa kabur ya kabur. Kenapa gue bilang belajar bela diri ini penting? Selain ini disukai banget sama cewek, tentunya kalian juga bisa lebih diandalkan. Kalian bisa melindungi diri sendiri dan kalian bisa melindungi orang-orang yang kalian sayangi. Nah, ini adalah salah satu langkah agar membuat lu menjadi pria yang berbahaya. Lu bahkan bisa mengalahkan musuh tanpa melakukan kontak fisik. Justru yang berbahaya adalah ketika kita tanpa melakukan kontak fisik, tapi kita bisa mengalahkan mental dia dan kita bisa melakukan cara-cara yang lebih pinter lah gitu, dibanding diperbudak sama hawa nafsu. Karena kita sudah berbicara soal hawa nafsu, maka kita akan lanjut ke dimensi kekuatan kedua, yaitu kuat secara emosional. Kuat secara emosional di sini maksud gue adalah mampu mengontrol emosi di dalam diri.
Percaya sama gue bro, pria yang berbahaya itu adalah pria yang mampu mengontrol emosinya. Karena ketika pria sudah mampu mengontrol emosinya dan dia menggunakan rasionalitasnya dengan baik, dia memaksimalkan logikanya, dia bahkan bisa mengalahkan mafia atau gembong narkoba sekelas Pablo Escobar ya. Pablo Escobar tuh yang tumbang gara-gara nggak bisa menahan hawa nafsunya. Dan pria-pria ini adalah pria-pria yang berbahaya ya. Ketika lu mampu mengontrol hawa nafsu lu, bahkan soal percintaan pun lu bisa kontrol, percaya sama gua. Dunia dan isinya ada dalam genggaman lu. Ini kita sedikit filosofis ya, tapi tetap rasional tentunya. Gue bakal jelasin logikanya seperti apa. Sekarang kalian coba perhatikan semua masalah atau semua permasalahan yang ada di dunia sekarang itu terjadi karena apa? Karena ego dan hawa nafsu. Hampir 90% permasalahan di dunia itu adalah soal ego dan hawa nafsu. Dan lu yang sudah berlatih untuk mengontrol ego dan hawa nafsu lu adalah pria yang berbahaya bro. Sebaliknya pria yang emosian itu justru malah lebih sering kalah dan gak berbahaya sama sekali. Orang yang gak bisa mengontrol emosinya otomatis dia mikirnya juga ngaco. Ngambil keputusan juga udah pasti ngaco. Berbeda dengan orang yang mampu mengontrol ego dan hawa nafsu. Semua yang dia pikirkan gak bakal ngaco tentunya. Dia pasti berpikir dengan matang apa yang harus dia lakukan. Dia mampu menahan keinginannya atau hawa nafsunya dan dia mampu menahan amarahnya. Bukan berarti amarah ini benar-benar lu buang ya, nggak sama sekali. Itu namanya toxic positivity. Yang gue maksud adalah kelola amarah dan emosi lu ke hal-hal yang lebih tepat. Maka ketika lu emosi dan lu tuangkan ke hal-hal yang lebih tepat dan bermanfaat, gue jamin hidup lu akan lebih mudah dan tenang. Dan ketika orang lain sadar akan kepribadian lu yang seperti itu, mereka cuma ada dua pilihan tuh. Dia bakal segan sama lu atau dia malah takut untuk berurusan dengan lu. Kalau misalkan lu ketemu pria-pria yang seperti ini, yang kalau dia berdebat itu tenang, kalau dia lagi ngadepin masalah tuh dia tenang, mikir dan pikirannya yang jernih, prinsipnya kuat, gak mudah terpengaruh dengan orang lain, gue yakin lu juga gak pengen macam-macam kan sama orang yang seperti ini. Dan biasanya kalau orang berani macam-macam sama orang yang seperti ini, blunder ke dia sendiri biasanya. Ya, jadi kayak semacam senjata makan tuan. Karena pola pikir dia tuh berpuluh-puluh langkah di depan orang yang mau ngejahatin dia. Ingat ya, dikontrol, bukan dihilangin. Dan bukan ditekan juga. Sekeras apapun lu menekan emosi, ya emosi tetaplah emosi bro. Tapi kalau lu kontrol dan lu kelola dengan baik, maka emosi itu akan menjadi sebuah emosi yang positif. Jadi kesimpulannya, kalian harus punya keinginan untuk menjadi pria yang berbahaya di mata lawan-lawan kalian. Di samping itu, untuk melindungi diri sendiri, kalian juga bisa melindungi pasangan kalian. Dengan cara yang pertama adalah membentuk kekuatan fisik dulu tentunya. Terus yang kedua, mampu mengontrol ego dan hawa nafsu. Kalau kalian masih belum mampu untuk menguasai dua-duanya, jangan pilih salah satu, tapi pilihlah untuk belajar mengontrol ego dan hawa nafsu dulu. Karena kalau misalkan lu membentuk kekuatan fisik tanpa mengontrol ego dan hawa nafsu, sama aja bohong ya. Lu bakal tetap kalah juga, paham ya? Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah, pemenang sejati adalah dia yang mampu mengontrol ego dan hawa nafsunya, karena dia sudah berhasil mengalahkan musuh terberat dalam seluruh kehidupannya. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.